Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pertama-tama saya ingin sampaikan selamat ya kepada teman-teman sekalian yang telah berhasil menapaki status yang lebih tinggi sebagai seorang mahasiswa. Sebuah status yang tentu saja harus kita syukuri bersama karena ini adalah status yang istimewa ya. Artinya tidak semua orang bisa mencapai status ini. Jadi untuk Anda yang bisa sampai status ini, uh, kiranya bisa kemudian mensyukuri dengan cara memanfaatkan ya privilege atau keuntungan ini dengan melakukan aktivitas nanti Anda sebagai mahasiswa dengan aktivitas-aktivitas yang terbaik. Pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan teman-teman sekalian uh, mungkin sharing begitu ya tentang bagaimana kiat-kiat supaya teman-teman sekalian bisa berhasil atau sukses menjalani kehidupan di perguruan tinggi. Kenapa ini penting kita diskusikan? Karena kita tahu bahwa kehidupan di perguruan tinggi ini punya model atau punya apa ya hal-hal yang kemudian berbeda dengan kehidupan Anda di sekolah sebelumnya ya, mulai dari SD sampai SMA. Ya, sehingga harapannya Anda paham dengan apa yang Anda akan hadapi ke depan ya dan Anda bisa cepat beradaptasi sehingga nanti Anda bisa sukses sejak awal dan Anda bisa semacam membuat target-target ya atau rencana-rencana ya apa yang Anda harus lakukan sehingga Anda bisa memanfaatkan waktu di perguruan tinggi ini di masa menjadi seorang mahasiswa dengan sebaik-baiknya. Oh ya, perkenalkan saya Pak Tunggul ya. Saya salah satu dosen staf pengajar di jurusan farmasi. Saya mengajar di bidang farmakologi dan farmasi klinik. Nanti Anda mungkin akan ketemu saya tidak di semester-semester awal ya, tapi mungkin semester-semester atas ya pada mata kuliah yang sifatnya aplikatif atau berkaitan dengan farmasi klinik. Baik, ini saya ambil dari internet banyak sekali sebenarnya. Kalau Anda googling atau berselancar di internet, Anda akan mendapatkan banyak sekali tulisan terkait tips dan trik ya, bagaimana Anda bisa sukses ya sebagai seorang mahasiswa. Saya ambilkan salah satunya atau beberapa. Di sini dikatakan bahwa ketika Anda ingin berhasil atau sukses sebagai seorang mahasiswa, maka ini singkatannya ini supaya kita mudah mengingat ya, disingkat dengan SMART ya, SMART. SMART ya, ini S-nya adalah self management, M-nya adalah measurable, A-nya adalah awareness, R-nya rasional, dan T-nya adalah teknologi literasi. Teman sekalian terkait dengan self management, ini penting sekali ya atau manajemen manajemen diri kita sendiri. Kenapa? Ini adalah salah satu pembeda kehidupan kita di perguruan tinggi dengan kehidupan kita di sekolah SD sampai SMA. Dan bayangkan ketika Anda SD sampai SMA, paling tidak teman-teman Anda itu dari kelas 1 sampai kelas 6 misalnya di SD atau kelas 1 sampai kelas 3 di SMP dan SMA itu selalu sama. Ya, mungkin ada satu dua yang tinggal kelas, tapi sebagian besar akan sama. Artinya apa? Uh, di situ memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga semuanya akan mendapatkan hal yang sama. Kemudian teman-teman Anda sama, pelajarannya sama, lulusnya sama dan seterusnya. Ya, pelajarannya juga sama ya. Jadi kalau di SD sampai SMA itu kan sudah dijadwal semester 1 atau tingkat 1 itu Anda akan dapat apa saja dan seterusnya. Tapi di perguruan tinggi itu bisa jadi misalnya Anda sekarang angkatan 2020. Teman-teman Anda di angkatan 2020 nanti sekitar katakanlah kita paling cepat ya, insya Allah Anda bisa cepat gitu, 3,5 sampai 4 tahun itu paling cepat. Nanti 3,5 sampai 4 tahun, saya yakin tidak semua orang ya, tidak 100% di angkatan 2020 ini akan selesai bareng-bareng. Jadi ada yang memang selesai cepat 3,5 atau 4 tahun, tapi ada yang mungkin betah ya, untuk belajar di farmasi untuk sehingga memerlukan waktu lebih lama. Ya, kemudian terkait dengan mata kuliah, memang di semester 1 mata kuliahnya sama antara satu mahasiswa dan mahasiswa yang lain. Tetapi nanti mulai di semester 2 dan seterusnya, mata kuliah yang Anda bisa ambil itu akan
bervariasi ya, antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Memang ada beberapa yang sama, sebagian besar sama, tapi eh, bahwa ada pilihan-pilihan yang Anda bisa ambil untuk mengambil misalnya Anda mengambil banyak mata kuliah atau mengambil sedikit mata kuliah, Anda ingin mengulang atau memperdalam mata kuliah di semester sebelumnya dan seterusnya. Termasuk nanti yang paling mungkin akan menjadi pembeda Anda seberapa cepat Anda akan selesai kuliahnya adalah ketika tahapan skripsi. Di fase skripsi ini betul-betul Anda menjadi penentu ya bagi apakah Anda mau cepat atau mau lambat atau seperti apa. Jadi eh, critical point atau yang menjadi penentu bahwa Anda cepat atau tidak nanti biasanya di skripsi. Ketika Anda skripsinya cepat, maka Anda bisa cepat atau tidak cepat. Oke, ini mungkin terlalu jauh di skripsi. Tapi paling tidak saya berikan gambaran bahwa self management sangat penting sekali karena tadi ya, jadi Anda bebas untuk mengatur mata kuliahnya, kemudian Anda bebas untuk mengambil berapa SKS ya. Eh, Anda bebas untuk misalnya nanti akan banyak sekali tugas, Anda bebas tuh tugasnya mau mengerjakan kapan, apakah mau Anda menumpuk di ujung atau Anda bisa cicil dan seterusnya. Jadi self management sangat penting di sini. Termasuk kebebasan Anda untuk bisa apa namanya melakukan aktivitas di luar akademik, ya, di luar akademik Anda bebas untuk eh, mengeksplorasi ya, mengeksplorasi apa namanya istilahnya apa ya, kemampuan jati diri dan potensi yang ada dalam diri Anda untuk kemudian dimunculkan. Ya, tolong itu jangan di apa dihilangkan peluang itu. Jadi tolong tidak hanya di kampus, Anda mengeksplorasi diri Anda di banyak tempat ya, di baik yang misalnya kegiatan-kegiatan di kampus maupun kegiatan di luar kampus. Yang penting kegiatannya positif. Kemudian ini penting sekali. Jadi kenapa saya agak panjang di self management karena sekali lagi waktu Anda betul-betul memanage hidup Anda sendiri. Ya, termasuk mungkin sebagian besar dari Anda akan ngekos gitu ya. Jadi tinggal jauh dari orang tua Anda. Ya ini menjadi penting lagi bagaimana kemudian self management menjadi sangat penting dalam kehidupan Anda sebagai seorang mahasiswa. Kemudian yang berikutnya measurable. Measurable sebisa mungkin Anda juga punya target ya, punya target yang bisa diukur, bisa diukur ya. Jadi katakanlah saya ingin jadi measurable tuh misalnya jangan cuma bilang saya ingin lulus cepat gitu, lulus cepat. Berarti ada ukurannya. Oke, lulus cepat itu bisa 3,5 4 tahun gitu ya. Jadi ada ukurannya. Saya ingin IPK-nya tinggi ya berapa? Anda punya target misalnya mungkin di awal-awal Anda belum bisa punya target yang spesifik, tapi paling tidak misalnya di atas 3. Ya, kemudian nanti kalau Anda sudah tahu semakin ke atas, Anda sudah tahu apa ya alur perkuliahan dan seterusnya, Anda mungkin bisa set secara lebih spesifik. Oke, saya minta pengen 3,5, saya juga pengen aktif di 2 atau 3 aktivitas non akademik misalnya dan seterusnya. Tapi semuanya measurable, bisa terukur. Kenapa bisa terukur? Supaya nanti Anda bisa memonitoring apakah target-target yang sudah saya buat tersebut tercapai atau tidak. Kemudian awareness atau kepedulian, ya ini penting sekali teman-teman sekalian. Ini berhubungan dengan tadi self management. Sekali lagi di perguruan tinggi ini memang agak berbeda karena semuanya apa namanya mungkin saya nggak tahu, tapi mungkin hampir sama. Tapi awareness ini lebih penting di perguruan tinggi. Kenapa? Karena akan banyak sekali informasi-informasi yang mungkin tidak tersampaikan secara apa istilah reguler dan seterusnya. Jadi eh, misalnya ada perubahan jadwal, perubahan apa namanya tugas ya dan seterusnya. Jadi Anda harus aware terhadap informasi-informasi yang kemudian muncul. Jangan cuek, jangan apa namanya acuh tak acuh ya. Jadi awareness sangat penting supaya Anda tetap keep up to date dengan informasi-informasi yang ada di sekitar Anda. Kemudian rasional ya, Anda juga harus rasional. Anda harus rasional, kira-kira Anda bisa mengukur diri Anda. Ya, kira-kira kayak kalau misalnya saya dengan kemampuan seperti ini, saya mau ngeset target saya mau berapa tahun. Ya, saya ngeset lulusnya 4 tahun, saya ngesetnya 3,5 tahun, saya 4,5 tahun, saya ngeset IP-nya berapa, saya ngeset kegiatan ekstrakurikulernya seberapa banyak. Tapi mestinya rasional. Nah, rasional ini Anda bisa mengukur, Anda juga bisa minta pertimbangan atau diskusi dengan dosen pembimbing Anda, bisa diskusi dengan teman-teman Anda, melihat teman-teman Anda kira-kira posisi Anda di mana. Ya, kemudian rasionalisasi juga penting untuk mengetahui potensi diri Anda. Kita rasional. Saya
pintarnya pintar ngomong, maka Anda rasional, oke, ikut aktivitas yang memacu Anda bisa untuk mengeksplorasi kemampuan Anda untuk bicara atau public speaking dan seterusnya. Anda misalnya jago olahraga, ya rasional Anda eh, bisa kegiatan olahraga dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi coba kenali diri Anda, potensi diri Anda dan coba rasional terhadap apa yang Anda punya. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting ini karena Anda sekarang kita sebut sebagai generasi milenial, yang sangat penting adalah teknologi teknologi literasi ya. Ya, teknologi literasi. Saya yakin Anda semua sudah jago lah ya main HP, ya main komputer dan seterusnya. Tapi saya melihat ada beberapa hal ini apa istilahnya paradoks ya atau kontradiktif ketika satu waktu semua Anda itu ya anak-anak zaman sekarang itu sangat jago main HP, main laptop, tetapi ketika melihat istilahnya apa ya kemampuan secara lebih detail ternyata mereka atau teman-teman itu jagonya yang misalnya TikTok, Instagram dan seterusnya. Tapi literasi-literasi yang lain mungkin agak malah apa namanya teman-teman mungkin terlupakan. Ya misalnya yang Excel kemudian PowerPoint itu yang basic ya Anda harus bisa Microsoft Word. Saya yakin Anda bisa, semoga juga Anda bisa. Tapi kemudian kalau bisa juga misalnya Anda levelnya lebih tinggi kalau bisa coding, ya belajar coding Anda kalau bisa apa buat desain ya buat video dan seterusnya yang itu Anda akan sangat mendukung pembelajaran. Nanti ada banyak tugas, banyak banyak apa namanya tugas kelompok, ya presentasi dan seterusnya. Kalau Anda bisa buat dengan teknologi yang bagus, ya menarik dan seterusnya, maka Anda pasti akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Jadi tolong gunakan teknologi apa gadget-gadget Anda tidak hanya untuk apa ya game, TikTok, Instagram dan seterusnya, tapi coba Anda juga belajar bagaimana buat apa misalnya desain PowerPoint yang baik, bagaimana membuat video yang baik, bagaimana membuat apa misalnya audio yang bagus dan seterusnya. Ya, eh, ini penting sekali teknologi literasi. Oke, kemudian ini strateginya. Beberapa strategi yang bisa saya share ke Anda. Yang pertama adalah tentu saja membuat jadwal. Ya, membuat jadwal ini penting sekali teman-teman sekalian. Di semester 1 ini ada sekitar 9 mata kuliah, ya, ada 9 mata kuliah. Kemudian Anda mungkin kuliah mulai semester apa minggu depan, kemudian uh, ujiannya sekitar bulan Januari ya. Kemudian Anda mungkin kaget nanti ini apalagi sekarang online ya kan banyak sekali kegiatan pembelajaran yang online, semuanya online ya, semua online. Kemudian saya yakin dosen-dosen akan memberikan juga banyak kuis, banyak tugas dan seterusnya. Jadi tolong buat jadwal kegiatan. Saya tidak meminta Anda 100% hanya uh, waktu Anda hanya untuk kuliah, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, Anda punya tanggung jawab di keluarga, Anda punya tanggung jawab di masyarakat, Anda juga punya teman, Anda juga punya hak Anda untuk bermain dan seterusnya. Dia dibuat jadwal. Ya, intinya adalah di sini dikatakan tidak membuang-buang waktu, harus difokuskan dalam memanage ya waktu dan energi supaya memilih waktu lebih banyak untuk proses pembelajaran daripada kegiatan pribadi. Oke, kalau kegiatan pribadi yang mungkin bersenang-senang gitu ya ya boleh ya, tapi tidak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya kegiatan pribadi tapi itu mendukung ininya apa namanya, mendukung eh, pengembangan potensi diri, saya sangat apa namanya welcome ya Anda untuk melakukan kegiatan pribadi yang itu mendukung potensi diri Anda. Kemudian yang kedua menetapkan tujuan yang real tadi seperti saya sampaikan ke depan yang rasional ya, belajar membuat tujuan dan menjalankan tujuan tersebut dengan tepat waktu dan memiliki strategi yang cepat, tepat dan cermat. Ya, jadi rasional kemudian di breakdown ya hari ini ngapain, besok ngapain dan seterusnya sehingga nanti jelas ya. Nanti kalau biasanya gini teman-teman sekalian, kalau kita belum buat jadwal, belum punya tujuan itu nanti semua di kepala kita santai masih ada besok-besok. Tapi begitu kita tulis, yakin ya, ya begitu kita tulis nanti kelihatannya nanti baru kelihatan bahwa kita sebenarnya sibuk sekali. Dosen ini ngasih tugas, dosen ini ngasih ada kuliah ini harus baca dan sebagainya. Jadi coba tulislah ya dalam bentuk tertulis gitu. Seperti saya punya buku itu untuk semacam checklist saya hari ini harus ngapain, saya harus besok harus ngapain dan seterusnya. Kemudian waktu yang efektif, yang ketiga menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Tetapkan prioritas utama untuk proses pembelajaran, lalu baru untuk kegiatan yang lain. Jadi ini prioritas penting sekali. Gini, hidup itu adalah pilihan teman-teman sekalian, termasuk Anda jadi mahasiswa itu kan pilihan Anda. Jadi mahasiswa, kemudian ada konsekuensinya. Konsekuensinya menjadi mahasiswa,
Ya Anda harus mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan dan seterusnya ya, tugas yang harus dikerjakan, ujian yang harus dikerjakan dan seterusnya. Itu udah menjadi pilihan Anda. Jadi tolong pilihan Anda itu ada konsekuensinya ya jalankan. Ya. Maka di sini dikatakan prioritas utamanya untuk proses pembelajaran. Saya tidak mengatakan non kuliah itu bukan pembelajaran. Kadang-kadang pembelajaran saya akan maknai lebih luas ya, tidak hanya pembelajaran ketika Anda di kuliah, tapi juga pembelajaran untuk tadi, sekali lagi untuk menggali potensi diri Anda. Kalau itu memang, walaupun itu pribadi, tapi untuk pembelajaran untuk diri Anda, saya no problem, Anda lakukan saja, Anda lakukan saja ya. Kecuali kalau yang pribadi kemudian tidak berhubungan dengan pengembangan diri ya. Jadi Anda semacam apa wasting time dan seterusnya ya itu memang tidak baik. Boleh satu dua ya tidak terlalu lama untuk kemudian semacam apa namanya mengentertain diri Anda sendiri ya merileks membuat diri Anda rileks dan seterusnya, tapi jangan terlalu lama dan jangan terlalu memakan banyak porsi dari waktu Anda. Kemudian yang berikutnya, kerjakan semua proses kuliah. Menghadiri setiap kelas kuliah dari awal sampai akhir kelas dan menghadiri semua proses pembelajarannya. Ini apalagi online, nanti ada absennya online, tugasnya semua online dan seterusnya. Dosen akan mengset banyak sekali tugas karena sistemnya online, dan teman-teman sekalian saya yakin kalau Anda rajin saja mengerjakan semua tugas hadir di setiap perkuliahan, insya Allah Anda nilainya bagus ya. Nilainya bagus. Jadi kalau masalah nilai mas saya tidak khawatir ya, atas awal asal Anda bisa mengikuti dengan rajin tanpa ada apa namanya ya tidak bolos, tidak kemudian tugasnya tidak mengerjakan. Nah itu nanti nilai Anda akan drop. Tapi kalau asal Anda melakukan mengerjakan tugas dengan baik dan seterusnya, nilai Anda akan insya Allah baik. Oke, kemudian biasakan belajar yang efektif. Nah, ini penting sekali teman-teman sekalian. Saya mungkin share, ini memang tergantung gaya belajar ya, tergantung gaya belajar kita masing-masing. Tapi saya ingin share pengalaman saya. Saya dulu kalau kuliah, biasanya yang saya lakukan adalah saya belajar sendiri. Ya, saya belajar sendiri, kemudian setelah saya belajar sendiri, saya akan belajar dengan teman-teman saya. Maka strategi yang lain adalah kalau Anda ngekos, memang paling baik adalah punya teman kos yang satu kos itu kalau bisa sama-sama farmasi. Ya nanti ini memang masih online ya karena pandemi, tapi nanti kalau misalnya Anda sudah pindah ke Purwokerto harus kos, coba strategi adalah sama-sama dengan teman-teman yang satu farmasi satu kelas gitu ya. Karena apa? Karena dari situ Anda punya banyak sekali keuntungan. Saya dulu eh, kuliah itu selalu bareng sama teman satu fakultas. Jadi pertama saya akan mendapatkan bahan materi kuliah secara lebih lengkap ya. Kedua, ketika saya bingung, saya punya pertanyaan dan sebenarnya kita bisa bertanya ke teman-teman yang lain. Kemudian yang berikutnya ketika akan ujian kita biasanya akan belajar bareng. Tapi yang saya lakukan biasanya saya akan belajar sendiri sebelum saya belajar bareng. Sehingga apa? Sehingga kalau langsung saya belajar sendiri kalau saya langsung belajar bareng saya biasanya tidak akan konsentrasi, sehingga malah saya melihat teman saya dulu punya teman itu ini sekali apa namanya hafalannya hafalan fotografik, jadi sampai titik koma dia hafal ya, jadi misalnya catatan gitu dia hafal titik komanya, sehingga titik koma spasi ya menjorok ke kanan itu dia hafal tuh sampai gitu fotografik ya, jadi dia kayak lihat foto apa namanya benar-benar lihat detail gitu. Kalau saya ketemu sama yang gitu, saya tanpa belajar dulu kan saya grogi langsung. Oh ini hebat banget gitu. Jadi saya biasanya strateginya saya belajar dulu, kemudian saya gabung belajar. Tujuannya apa ya? Dengan gabung belajar kita tahu, oh ada beberapa hal yang mungkin kita belum paham, ada beberapa hal yang kita bahkan mungkin belum sempat baca, ada teman lain yang share dan seterusnya. Jadi itu penting sekali. Kemudian saya biasanya akan membaca yang sendiri tadi itu lebih dari satu sumber. Maksudnya gini, eh, biasanya begini teman sekalian, ketika Anda kuliah, ada apa namanya di kelas gitu ya. Oke, ini mungkin satu semester, dua semester akan agak tidak normal karena pandemi. Tapi ini normal, nanti Anda akan ke kelas, kemudian Anda mendengarkan dosen untuk presentasi dan seterusnya. Maka yang saya lakukan biasanya saya akan ketika duduk di depan itu, duduk di kelas itu saya akan mencatat ya, mencatat yang disampaikan dosen. Lebih baik pertama ketika Anda sudah bisa mengcopy dulu. Ya biasanya dosen akan membagikan materi presentasinya atau Anda bisa tanya ke kakak angkatan Anda. Nah, itu penting tuh. Anda punya kedekatan dengan kakak angkatan supaya Anda dapat apa namanya pinjaman ya, kopian dari materi-materi tahun sebelumnya. Nah, ketika duduk maka kita sudah punya apa namanya ininya PowerPoint-nya. Nah, kita tinggal nyatet, ya nambahin keterangan-keterangan. Kemudian saya biasanya juga akan melihat nih, kira-kira teman saya yang catatannya bagus, rapi, ya indah gitu ya. Saya biasanya
punya 3 atau 4 orang teman yang saya lihat ya, yang saya akan pinjam, saya akan incar sehingga apa? Ketika ujian saya punya 4 paling tidak, 3 atau 4 bahan dari 4 orang yang berbeda, sehingga biasanya nilai saya akan lebih bagus ketimbang teman yang saya pinjam. Ya mereka sering nanya, loh, kamu kok nilainya lebih bagus gitu, padahal kamu pinjam saya. Iya, saya pinjam kamu, tapi saya juga pinjam yang lain. Sehingga saya punya banyak sumber gitu, sehingga itu sumber-sumber itu saling melengkapi. Ya itu cara-cara atau strategi yang bisa bisa Anda lakukan ya. Saya yakin Anda sudah melalui sampai SMA, Anda sudah tahu lah strateginya. Saya dulu suka misalnya catatan buku itu saya harus kotor apa penuh dengan coretan ya, baru saya tahu bahwa saya telah belajar dan lebih mudah memahami. Ya, ini tergantung gaya. Anda bisa apa namanya mengetahui gaya Anda sendiri. Kemudian yang berikutnya menjalin hubungan yang baik dengan seluruh sivitas akademik. Ini penting sekali teman-teman sekalian. Jadi Anda akrab dengan teman seangkatan, baik dengan kakak angkatan, baik dengan dosen, baik dengan misalnya dosen pembimbing akademik, baik dengan apa teman-teman apa staf ya, bapendik gitu ya. Nanti kalau misalnya Anda ke kampus itu ada yang karyawan yang bukan dosen, gitu ya, Anda juga sebaik-baik karena eh, barangkali Anda akan butuh mereka juga dan ya walaupun Anda nggak butuh mereka, maksud saya walaupun Anda mungkin tidak akan berhubungan dengan mereka, tapi tetap ya sebagai seorang mahasiswa Anda harus punya itu namanya etika, kesopanan dan seterusnya. Jadi tidak hanya dengan dosen tapi juga dengan bahkan dengan misalnya apa yang membersihkan ruangan Anda, yang membersihkan lingkungan apa kampus Anda juga Anda harus sopan menyapa dan seterusnya. Ini ini yang sering hilang sekarang adalah mahasiswa nggak tahu kenapa ya kalau di jalan tuh kesannya malah menghindar ya, jarang sekali yang menyapa dan seterusnya. Jadi pura-pura minggir terus kemudian apa ngobrol gitu ya. Apa namanya tidak menyapa. Ini yang menarik itu teman-teman kedokteran. Kalau di kedokteran itu bahkan mahasiswa itu kalau ketemu dosennya tidak hanya menyapa, tapi apa cium tangan. Ya, ya saya nggak ingin cium tangan ya, tidak perlu sampai cium tangan, tapi paling tidak juga kemudian Anda kalau bahasa Jawanya melengos gitu ya. Jadi kalau ketemu gitu malah melengos. Jadi wajahnya malah malah nggak kepengen lihat wajah apa dosennya atau apa namanya wajah apa orang yang di depannya. Jadi tolong jangan gitu. Tolong ya ketemu ketemu kemudian ya biasa selamat pagi, selamat siang gitu. Jadi bagus itu. Kemudian pahami dosen, yang ketujuh pahami dosen. Ini penting sekali teman-teman sekalian. Nanti semester 1 saya yakin Anda belum bisa memahami karena baru pertama ketemu. Tapi kalau sudah semester-semester banyak nanti ada akan dosennya satu dosen biasanya akan mengajar di banyak mata kuliah. Seperti saya semester ini aja mengajar sekitar 4 atau 5 mata kuliah, semester depan sama. Jadi Anda mungkin ketemu saya di banyak mata kuliah, ketemu dosen lain juga di banyak mata kuliah. Dan gayanya kita akan sama ya. Tiap dosen punya gaya yang sama. Kalau saya gini, Pak Tunggul yang ngajar di mata kuliah A, B, C, D sama. Nanti Bu, misalnya Bu Kajur kalau Mbak Mas saya tahu ya, dosen yang lain ya juga sama. Maksudnya bukan sama dengan saya, tapi di mata kuliah satu dan mata kuliah lain, kalau dosennya sama, dia akan ngajarnya gayanya sama. Gayanya sama tuh mulai gaya penyampaian, kemudian gaya ngasih tugas, gaya ngasih nilai, ya gaya apa ya berkomunikasi dan seterusnya itu akan sama. Ya, nah masing-masing dosen tadi itu satu dosen dan dosen yang lain Anda harus pahami karena masing satu dosen satu dosen lain itu berbeda-beda. Kayak saya misalnya, saya lebih apa ya memilih kalau Anda ingin berkomunikasi dengan saya leb- saya lebih memilih kalau Anda menelpon saya, ya, telepon langsung gitu. Ya bisa WA call dan seterusnya. Tapi ada dosen yang tidak mau ditelepon. Ya itu pahami. Ya, kalau ada juga yang misalnya apalagi ya apa sih misalnya tugas, kemudian cara mengajar, kesopanan. Jadi ada standar minimalnya, tapi mungkin ada beberapa dosen yang standarnya jauh lebih tinggi ketimbang standar minimal. Ya, semua memang kita harus punya standar minimal, tapi ada beberapa dosen yang standarnya tinggi sekali, ya apa kesopanan dan seterusnya. Misalnya gini, misalnya janjian nih, Anda mau ketemu saya. Kalau saya mah asal saya luang dan sebagainya, Anda bisa langsung Pak Tunggul boleh saya ketemu gitu. Tapi ada dosen yang kalau Anda mau ketemu dosen tersebut minta 3 hari misalnya. Sebelumnya Anda harus sudah janjian. Ya seperti itu. Jadi ini pahami pahami dosen. Saya tidak mengatakan bahwa loh, kalau gitu nggak ada standar, bukan standar minimalnya ada, tapi masing dosen punya style sendiri-sendiri. Ada dosen yang galak, ya nggak galak-galak banget lah. Ada yang strict, ada yang agak loose dan seterusnya. Loh kalau gitu berarti nggak sama Pak Tunggul. Begini teman-teman sekalian, ini justru menjadi
apa ya istilahnya, refleksi di kehidupan Anda nanti. Ya, di kehidupan nanti itu kan ada yang orangnya strict banget, ada orang yang loose dan seterusnya. Jadi bagaimana Anda belajar ini sebenarnya juga belajar ya. Bagaimana Anda belajar untuk apa berinteraksi dengan orang yang tipenya gini. Bagaimana aja belajar berinteraksi dengan orang yang tipenya berbeda dan seterusnya. Ya, jadi masing-masing dosen itu berbeda gaya-gayanya. Jadi Anda pertama bisa tanya ke angkatan Anda, oh Pak Tunggu itu gimana modelnya, Bu ini modelnya gimana, Pak ini modelnya dan seterusnya. Oke. Kemudian berikutnya taati peraturan dan kebijakan di universitas. Oke, ini misalnya beberapa aturan apa ya misalnya saya yakin di proses penerimaan mahasiswa baru akan banyak dijelaskan, termasuk yang paling penting itu sebenarnya Anda di 2 semester, sorry 2 tahun ya, berarti 4 semester, Anda harus memiliki IPK itu 2,0. Tolong dicek lagi di buku akademik atau di dokumen yang lain ya. Yang saya ingat itu selama 4 semester ya IP Anda itu minimal 2 di 40 SKS terbaik. Ya misalnya Anda sudah ngambil banyak, insya Allah sih semua lolos, tapi mungkin ada beberapa yang tidak lolos ya karena kondisi tertentu ya tolong paling tidak Anda minimalnya itu 40 SKS selama 4 semester, IPK-nya di 40 SKS itu sama dengan 2. Itu minimal, yaitu peraturan. Kemudian peraturan maksimal waktu studi itu kok tidak 7 tahun atau saya lupa itu ya. Tolong dilihat lagi 7 tahun. Jadi saya sih tidak ingin Anda lama-lama ya, kalau bisa 3,5 4 tahun ya. Tapi ada aturan maksimalnya sekian tahun, Anda juga boleh cuti sekian, saya lupa berapa. Yang penting Anda lihat peraturannya dan taati. Kemudian manfaatkan sarana dan prasarana kampus. Di kampus kita punya yang paling keren mungkin olahraga ya. Di Unsut itu punya stadion besar sekali, Anda bisa manfaatkan. Anda kemudian apa namanya ada grup-grup kelompok mahasiswa dan seterusnya Anda bisa manfaatkan dan seterusnya. Jadi tolong lihat perpustakaan bukunya juga Anda bisa bisa apa namanya gunakan dimanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Kemudian yang berikutnya ini penting sekali nomor 10. Tolong teman-teman sekalian aktif dalam aktivitas non akademik. Mau saya adalah gini, saya ingin tekankan ini ya sekali lagi. Ketika Anda nanti kerja, oke kita ngomongnya jauh ke depan 4 tahun. Ketika nanti Anda lulus ya apa namanya S1 kemudian oke kalau di farmasi S1 belum selesai nanti ada profesi ya 1 tahun lagi jadi paling tidak 5 tahun lulus menjadi seorang apoteker ya maka begitu Anda masuk kerja maka ijazah Anda saya sering menyampaikan ini ke teman-teman ijazah Anda itu seperti tiket Anda masuk bioskop tiket Anda naik bis naik kereta tiket itu diapakan disobek atau dibolongi ya kan ya disobek atau dibolongi ijazah Anda seperti itu dalam tanda kutip saya nggak bilang bahwa itu betul disobek tapi maksud saya adalah ketika Anda masuk ke tempat kerja nanti ijazah Anda itu hanya sebagai pintu awal ya eh, pintu awal karena apa misalnya minimal IPK 3 Anda sudah dapat 3 ya sudah Anda masuk teman-teman Anda yang dapat 3 semua juga masuk ya tapi kemudian setelah itu orang tidak akan lihat lagi ijazah Anda tidak akan lihat ijazah Anda, oh, Anda sudah lolos yang akan dilihat orang yang akan menentukan keberhasilan Anda adalah lebih ke arah soft skill ya kemampuan soft skill kemampuan untuk berbicara kemampuan apa leadership kemampuan manajerial kemampuan mendengarkan kemampuan bekerja sama ya kemampuan menyelesaikan masalah kemampuan berada di dalam tekanan dan seterusnya kemampuan-kemampuan itulah yang kadang-kala Anda tidak bisa didapatkan di kegiatan akademik ya kemampuan itu yang kemudian Anda apa namanya harus dapatkan di kegiatan non akademik kemampuan memimpin orang, kemampuan memimpin rapat, ya kemampuan membagi tugas, ya kemampuan berbicara, kemampuan apa manajemen konflik dan seterusnya itu akan Anda dapatkan di kegiatan non akademik. Ya, maka saya sangat 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 sarankan untuk Anda untuk aktif di kegiatan non akademik ya. Bisa di himpunan mahasiswa, bisa di macam-macam lah. BEM bisa di kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga, kegiatan musik, apapun itu. Apapun itu yang penting positif. Yang penting positif, yang penting positif. Karena sekali lagi itu ya. Dan saya ingin sampaikan banyak sekali contoh sudah orang-orang yang sukses itu kemudian yang akhirnya sukses adalah yang dulunya adalah aktivis-aktivis. Dan teman-teman sekalian saya ingin sampaikan lagi bahwa begitu Anda aktif, begitu Anda apa istilahnya punya banyak sekali kegiatan, maka Anda akan lebih terampil, lebih ahli dalam memanage waktu. Jadi semakin sibuk Anda,
maka Anda semakin bisa menghargai waktu, semakin pandai dalam membuat strategi jadwal kegiatan dan seterusnya. Bandingkan dengan yang tidak punya kegiatan. Biasanya gini, mahasiswa itu alasannya saya udah sibuk di kuliah, saya nggak pengen kegiatan-kegiatan lain. Saya takut keteteran, enggak. Sebaliknya, saya dulu waktu kuliah itu aktivitas saya mungkin kalau kuliahnya SKS-nya 24, SKS saya di luar kuliah itu mungkin sama 24 SKS juga. Saya juga rapatnya sampai malam dan seterusnya. Sering aktivitas mahasiswa itu sampai malam dan seterusnya. Tapi saya dulu kuliah itu S1-nya saya lulus dengan IP terbaik yang laki-laki. Saya bukan di satu kelas itu ya, karena ada laki-laki ada perempuan. Ada teman saya yang lebih bagus, ya, yang perempuan, tapi yang laki-laki yang saya paling tinggi. Ya, walaupun saya aktivitasnya banyak sekali di luar. Karena tadi, begitu kita punya aktivitas di luar, kita justru lebih pandai ya, lebih bisa menghargai waktu yang ada. Ya, jadi tolong teman-teman sekalian untuk dan masa-masa kuliah ini masa-masa yang luar biasa. Jadi eman-eman kalau waktu Anda hanya habis di perkuliahan saja tanpa kemudian punya kesempatan, punya pengalaman untuk apa ya menikmati ya masa-masa perkuliahan. Anda sering dengar lah, mahasiswa itu kan agent of change ya. Di Indonesia ini yang banyak merubah apa istilahnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara itu seringkali adalah karena dari awalnya dari mahasiswa. Jadi saya harap Anda bisa menjadi bagian dari agent of change itu. Baik, teman-teman sekalian, ini kalimat yang selalu saya ingat dari guru saya dulu waktu kuliah, namanya Pak Ahmad Musyidi. Beliau sangat bijaksana, orang yang sangat bijaksana, dan kalimat ini saya selalu ingat sampai sekarang, dan saya akan sampaikan ke teman-teman juga bahwa try to always above the average, ya. Selalu berusaha supaya Anda di atas rata-rata. Saya tidak mengatakan di atas rata-rata hanya nilai saja. PK-nya Anda di atas rata-rata teman-teman, tidak. Tadi, kenali potensi diri Anda, ya. Kemudian gali potensi diri Anda dan kemudian pupuk potensi itu, kemudian sampai kemudian Anda potensi diri Anda tersebut kemudian membuat Anda above the average. Ya, yang suka musik, yang suka olahraga, yang suka buat tulisan, yang suka buat desain, yang suka rapat, yang suka sepak bola, apapun, whatever ya, whatever. Yang penting positif, try to always above the average ya. Ini mohon sekali teman-teman sekalian dari sekarang Anda tadi yang smart tadi Anda ingat-ingat, kemudian strateginya, dan kemudian uh, kita kita mencoba untuk men-set up ya, set up supaya kita punya punya target ya, bahwa kita harus di atas rata-rata. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi selamat ya, sekali lagi selamat Anda menjadi seorang mahasiswa. Eh, Semoga Anda bisa melalui masa-masa mahasiswa Anda dengan hal-hal yang penuh dengan kebermanfaatan, dan eh, saya hanya bisa mengharapkan supaya Anda selalu sukses hari ini dan di hari kedepannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.